Baiklah Sobat Teksir semua, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa ya, yang belum subscribe channel Teknisi Musafir, silahkan subscribe ya, agar tidak tertinggal notifikasi tool-tool gratis ya. Karena channel Teknisi Musafir adalah gudangnya tool gratis untuk pemula. Dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Teksir Official ya. Nah, di sini khusus untuk pembahasan hardware ya, khusus untuk pembahasan hardware yang software di Teknisi Musafir. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Oke, di video kali ini saya dapat servisan ya sobat-sobat semua. Jadi bilang yang punya, kronologinya itu HP itu ketiduran ya. Lalu sentuhnya itu kalau sudah dipakai 1 jam dia gerak-gerak sendiri. Bahkan kalau dihidupkan itu ada tempat ya dimana tidak bisa disentuh sama sekali. Dan kasus ini sering kita sebut dengan ghost touch. Apa itu ghost touch? Jadi ghost itu diambil dari kata hantu, touch itu ya dari touchscreen-nya sendiri. Jadi touchscreen gerak-gerak sendiri seperti digerakkan hantu. Makanya dalam dunia persilatan servis HP itu sering disebut ghost touch. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi tombol back itu berfungsi dengan baik. Nah, ini kita akan coba. Nah, itu bisa dilihat. Ditekan pagar keluarnya 9. Kadang juga ngacak nggak jelas ya. Bahkan untuk tombol opsinya sendiri itu tidak berfungsi ya sobat-sobat semua. Coba kita akan mencoba untuk kalibrasi ya. Jadi analisa pertama buat pemula agar tidak salah eksekusi atau tidak menerka-nerka, kita coba untuk masuk ke kalibrasi, yaitu bintang pagar, kosong bintang pagar. Kita pilih touch. Nah, ini adalah kalibrasi ya sobat-sobat semua. Apabila ada nanti titik di mana tidak bisa berwarna hijau, nah itu bisa dilihat, itulah letak permasalahan dari touchscreen tersebut. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi warnanya tetap putih ya ini. Itu tandanya touchscreen di bagian tersebut itu sudah tidak bekerja dengan baik. Nah, coba kita yang lainnya. Nah, bisa dilihat ada beberapa letak ya dimana tidak bisa dikalibrasi. Jadi ini sudah dipastikan fix touchscreen-nya. Bisa juga dipastikan ada yang short ya. Jadi kita analisa pertama itu ya, kita akan coba ganti dulu touchscreen-nya atau kita tes dulu menggunakan touchscreen yang lain. Oke, langsung saja kita bongkar ya sobat-sobat semua. Untuk pembongkaran di Samsung J2 Prime ini mohon untuk hati-hati ya, karena tidak sedikit teknisi itu banyak kasus patah di bagian PCB yang kecil itu, di bagian kanan ya. Itu banyak sekali kasus patah ya karena mungkin tidak hati-hati. Nah, ini kebetulan saya sudah beli ya untuk touchscreen-nya. Jadi kita akan analisa dulu menggunakan touchscreen yang baru, reaksinya seperti apa. Bila sama saja, dan ini sudah dipastikan bisa ya untuk touchscreen-nya, sudah diuji coba. Apabila nanti kita terapkan kok masih ghost touch atau gerak-gerak sendiri atau ngacak ya sentuhnya, dikalibrasi pun tidak bisa, itu kemungkinan besar ada area yang short
di bagian komponen yang berhubungan dengan touchscreen. Nah itu, jadi analisanya itu mudah. Untuk sebelum menaikkan analisa buat pemula, kita analisa dulu dari hal yang sederhana. Itu selalu saya ingatkan ya kepada sobat-sobat pemula. Nah ini kita akan copot, hati-hati. Nah ini adalah triknya. Nah itu dari kanan ya, dari kanan kita congkel saja, maka dia akan otomatis tercongkel. Jangan di bagian PCB yang kecilnya ya, patah nanti. Nah ini kebetulan dulu sebelum dapat kasus ghost touch ini sudah saya ganti eMMC ya. Jadi pernah diservis dan ganti eMMC, karena saya masih ingat sekali untuk user yang datang membawa HP kembali dengan kasus yang berbeda, yaitu ghost touch. Jadi ini dulu saya ganti. Untuk di komponen atau di PCB itu tidak ada yang mencurigakan ya. Jadi makanya kita akan coba analisa. Nah ini kita akan copot dulu touchscreen yang lama. Jadi untuk pencopotan itu gunakan blower ya sobat-sobat semua. Setelan di 300, anginnya 2-3. Tapi untuk jaraknya itu jangan terlalu dekat sekali ya. Meskipun dekat itu jangan lama-lama ya, nanti meleleh tentunya atau merusak LCD-nya. Jadi apabila masih keras ya gunakan blower lagi untuk ditembak kembali dan bisa sampai dicopot ya. Nah ini hasil dari pencopotan atau pemisahan antara touchscreen dan LCD. Tentu kalau untuk yang full set itu tetap kita gunakan alat ya, separator ataupun dari alat setrika. Nah ini hasilnya ya, kita tinggal nanti bersihkan sisa-sisa lemnya yang nempel di LCD. Itu menggunakan thinner juga bisa, menggunakan minyak kayu putih juga bisa. Jadi mana yang ada gunakan yang bisa. Nah ini sudah saya bersihkan ya. Jadi pembersihannya itu menggunakan tisu, teteskan ke tisu ya. Kita bersihkan sedikit demi sedikit dan tentunya harus hati-hati ya agar cairannya itu tidak masuk ke dalam LCD-nya tentunya. Oke, kita akan uji coba. Jadi jangan dicopot dulu segelnya karena di sini kita akan uji coba proses pemasangan touchscreen baru, apakah ada reaksi atau tidak. Nah, kalau tidak ada reaksi jelas permasalahannya itu ada di komponen yang berhubungan dengan touchscreen-nya. Tetapi apabila berhasil ya berarti fix touchscreen-nya bermasalah. Dengan melihat kalibrasi tadi, feeling saya itu ya di touchscreen-nya. Tetapi untuk menganalisa agar tidak menerpa-nerpa ya, maka kita akan coba dulu pasang touchscreen yang baru ini ya. Jadi jangan dilem dulu, karena untuk pemasangan nanti udah dilem nggak ada reaksi ya rugi ya kita. Karena sudah dicopot segelnya tentunya. Oke, kita pasang ya untuk fleksibelnya. Nah ini pemasangannya seperti itu untuk pemula. Lalu kita akan pasangkan di casingnya dan kita akan coba analisa menggunakan touchscreen yang baru. Ya, kasus seperti ini itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi ya di touchscreen-nya, bisa jadi di area atau komponen yang berhubungan dengan touchscreen. Namun kita sebagai user harus mencari tahu dulu ya kronologinya itu awalnya seperti apa gitu kan. Karena banyak sekali penyebab ya untuk kasus-kasus touchscreen atau ghost touch. Jadi kalau hanya dihidupkan dia tidak bergerak-gerak, tetapi kalau HP sudah mulai panas ya sekitar 1 jam atau lebih maka dia akan bergerak-gerak sendiri. Seperti itu bilang yang punya ya. Nah ini sudah dipasang ya. Lalu kita akan uji coba. Jangan dulu dipasang semua atau dirapihkan, kita hanya
melakukan pengetesan saja ya. Apabila fix untuk touchscreen-nya ya, kita akan rapihkan ya tentunya. Oke, ini saya coba untuk hidupkan ya. Dan untuk pencopotan LCD tadi aman ya sobat-sobat semua. Nah, ini sudah hidup dan kita akan coba. Amazing. Berfungsi ya sobat-sobat semua. Nah, itu bisa dilihat untuk tombol opsinya pun bisa bekerja dengan baik. Oke, tetapi ini belum mantap ya. Akan kita mantapkan untuk analisa lebih jauh. Kita akan kalibrasi ya. Jadi untuk memantapkan bahwa itu benar-benar touchscreen-nya bekerja dengan baik, sobat-sobat semua bisa masuk ke kalibrasi. Kalau untuk di HP Samsung, Samsung itu bisa gunakan bintang, pagar bintang ya, kalau nggak salah tuh lupa saya, bintang pagar, kosong bintang pagar, kayaknya itu. Nah, ini akan saya coba kalibrasi ya. Nah, itu bisa dilihat sobat-sobat semua. Maka kalibrasinya pun rapih, nyambung semua ya. Jadi kalau biru nyambung, nah itu bisa diulang. Yang penting kalau masih bisa diulang, itu tandanya berhasil. Dan apabila nanti ketika semua sudah kalibrasi lalu hilang, dia kembali ke dashboard, maka dia sudah bisa dipastikan normal ya sobat-sobat semua. Oke, berarti jelas ya, permasalahannya itu ada di touchscreen-nya. Nah, itu. Tapi tidak sedikit kasus itu berada di area komponen yang berhubungan dengan touchscreen. Bisa jadi korosi atau bisa juga ada yang short. Tapi kalau tidak sama sekali, itu kita patut curigai di komponen yang berhubungan dengan touchscreen. Nah, ini sudah saya pasang ya, atau sudah saya rapihkan dan sudah saya lem seperti biasanya. Untuk lem gunakan T7000 ya. Itu rekomendasi untuk pemula. Dan mohon maaf untuk pemasangan lem ya, saya tidak bisa shoot karena yaitu tadi ketika akan melakukan pengambilan gambar ada user ya. Jadi sambil melayani ya, tentu saya tidak bisa ambil shootnya. Nah, ini sudah dipasang rapih ya. Ya, untuk kelas-kelas KW ya, karena kalau yang original mahal tentunya ya. Untuk kelas-kelas KW sih ya udah lumayan ya. Untuk pemasangan seperti ini lumayan rapi, lumayan rapet ya, tidak terlalu nongol ya. Biasanya kalau full set itu, yang kebanyakan di full set yang KW itu agak nongol ya, nggak bisa rapih aslinya. Nah, ini bekas dari biang keroknya ya. Atau biang keladinya sudah ditemukan. Jadi fix untuk masalah di touchscreen pada konten kali ini, ghost touch itu atau sentuh gerak-gerak sendiri, itu kasusnya di touchscreen-nya ya sobat-sobat semua. Oke, kita rapihkan, siap untuk jadi nota. Jadi seperti itu ya sobat-sobat semua untuk analisanya. Analisa dari yang sederhana dulu sebelum kita naikkan ke yang lainnya, agar tidak salah eksekusi ya. Jangan buru-buru tembak ini itu, tembak ini itu tanpa ada prosedur ya, nanti akan salah eksekusi. Oke, kita hidupkan. Kita akan coba kembali karena ini sudah dilem, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Biasanya itu kalau untuk KW itu ketika kita belum lem itu normal, tapi ketika sudah dilem itu timbul masalah baru. Itu saya pernah ya seperti itu. Jadi ini akan kita uji coba dulu sebelum dikasihkan ke user ya. Nah, ini udah hidup. Oke, amazing. Kita akan coba untuk opsinya, karena opsinya di awal itu tidak berfungsi ya. Opsi berfungsi dengan baik, dan kita akan coba lagi untuk kalibrasi ya sobat-sobat semua. Nah, ini untuk all Samsung dipahami bintang pagar ya, all Samsung ya, kosong bintang pagar. Nah, otomatis dia akan muncul lalu pilih touch. Nah, kita akan kalibrasi lagi untuk memantapkan ya hasil kerja kita, biar kita pun puas, user pun senang ya. Nah, itu bisa dilihat kalau semuanya itu berwarna hijau, itu tandanya bisa dan keluar sendiri. Oke, jadi sudah selesai untuk kasus di ghost touch kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula ya.
Intinya untuk analisa itu silahkan gunakan analisa yang paling sederhana dulu sebelum merambat atau menaikkan analisa ke jauh yang lebih tinggi lagi. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.